Nah, ini sekarang kan di sini lagi musim jagung, jadi kita membutuhkan bipolennya ini, sabuk sarinya ini. Rata-rata satu kolong itu bisa menghasilkan sampai 5 kilo. Teman-teman, saat ini saya berada di Desa Sumber Kencono bersama peternak lebah yang memasang koloni di daerah pertanian. Kalau kita melihat di belakang kita ini ada beberapa koloni. Berapa jumlahnya nih? Punya Pak Budi? Untuk sekarang ini ada 80 koloni. 80 koloni ya. Ya. Nah, diletakkan di area persawahan yang saat ini ditanami jagung. Ini seperti apa nektar dari jagung ini? Baik, jadi gini, sebetulnya dari jagung ini tidak mengeluarkan nektar, jadi dia mengeluarkan sebuk sari bunga sebagai sumber makanan utamanya lebah. Nah, untuk nektarnya ini ada sebagian dari pohon kelapa, kemudian juga, ya? Ada dari kejauhan sana itu ada bunga-bunga itu semak itu sedikit mengandung nektar di musim-musim paceklik ini. Tapi ya namanya di bulan-bulan musim penghujan tetap kita memberi bantuan pakan di saat dibutuhkan. Ya. Jadi lebah-lebah ini mencari pakannya tidak hanya kepada bunga jagung ya, dari ini sini, tapi dari berbagai macam nektar yang ada di sekeliling ini ya. Benar. Biasanya ini koloni lebah ini ditaruh di mana ini? Nah, untuk koloni lebah ini tergantung musim ya? Iya, tergantung musim. Kita pindah-pindah. Kita pindah-pindah mengikuti ini loh, perkembangan dari buah jagung saat musimnya. Ini sekarang kan di sini lagi musim jagung. Jadi kita membutuhkan bipolennya ini, sabuk sarinya ini, supaya lebah ini tetap bisa berkembang biak terus. Iya. Nah, kalau di sini, ini sejak kapan ini ditaruh di sini? Nah, untuk ditaruh di lokasi ini sudah 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu, dan kira-kira panen nanti? Untuk musim panen di wilayah Banyuwangi, kalau dari segi ya, insya Allah di bulan 3 awal pertengahan itu sudah panen ya. Artinya mulai dari awal ini berapa bulan? Kita butuh waktu berapa bulan? Dari menaruh musim koloninya. Musim parkir ya, musim kita sudah nggak ada panenan madu untuk di tahun 2024 itu di bulan 10 akhir. Itu kita sudah tidak bisa panen madu sampai sekarang. Nah, sekarang saya mau tanya, ini sejumlah 80 koloni. Dari 80 koloni itu kira-kira kita estimasi berapa ton, berapa kintal sekali panen? Oh, sekali panen. Ya, kalau panen itu tergantung dari nektarnya. Kalau nektar yang bagus itu rata-rata satu koloni itu bisa menghasilkan sampai 5 kilo. 5 kilo ya. 5 kilo normalnya 7 kilo itu. Satu koloni. Ya. Satu koloni dalam ya. 1 bulan. Nah, ngomong-ngomong, wilayah Wongsorjo ini adalah tempatnya penghasil madu. Coba kasih bocorannya ini. Ya, gini. Jadi selama ini kan sedikit sekali orang yang tahu ya, kalau di Banyuwangi khususnya di Kecamatan Wongsorjo ini sumber nektar yang menghasilkan madu itu sangat melimpah, khususnya di perkebunan randu, kemudian di perkebunan milik warga Mangga, kemudian sekitarnya Les-Keles, kemudian ada di Pasiwaran itu kan, itu karet, kemudian ada yang paling bagus itu di Alas Baluran, bunga sider, di daerah Kosambi. Itu sangat melimpah. Nah, ini menarik sekali ya, kalau kita obrolin soal madu, soal lebah, ini panjang, nggak cukup sehari, karena dari macam-macam nektar, dari macam-macam lebah ya, ini menghasilkan berbagai macam jenis madu, dan itu pun juga harganya berbeda-beda. Nah, yang perlu diketahui sahabat-sahabat, ini apa pesannya Pak Budi? Karena banyak madu-madu yang dijual bebas, ini bahkan di media sosial, ya ini murah. Apa pesannya Pak Budi? Jadi gini, yang namanya madu itu kan sumbernya kan dari nektar, jadi kita nggak bisa dibuat atau
kita dapat pun harga jual pun itu pasti agak lumayan mahal. Tapi karena zaman ini sudah kayak seperti ini, jadi banyak orang penjual-penjual madu itu mereka nggak tahu, atau mereka tahu atau sengaja kalau itu yang dijual bukan madu. Yang namanya madu itu kan ada yang murni, asli dan palsu. Nah, gitu. Kalau yang murni pasti ya mahal, asal usulnya jelas. Misal kita ini peternak di Banyuwangi jelas nih kalau ini dari Kecamatan Wonorejo, dari desa ini, dari sumber nektar ini harus jelas. Kalau nggak gitu ya itu nanti diragukan. Diragukan. Banyak sekali kalau kita tahu, kita amati, makanya kita mengkonsumsi madu. Madu ini adalah obat, ya kan? Suplemen terbaik. Obat, tetapi karena madu ini tidak asli, nah ini yang nanti justru berbahaya kepada tubuh kita untuk kesehatan kita. Nah itu, jadi catat, yang penting beli madu itu tahu sanadnya atau keasliannya, kemurniannya, ya, supaya tidak hanya terkecoh oleh harga murah. Demikian sahabat-sahabat semuanya, menjadi perhatian kita semuanya. Saya dari kawasan Wongsorjo, khususnya dari Desa Sumberkencono saat ini, yang mana di belakang saya sudah ada 80 koloni yang dimana lebah-lebahnya mencari makan dari bunga-bunga yang ada di sekitar wilayah ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.